Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Amanda Zahra dengan 21042005. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu dari hasil resume tentang barang publik dan tindakan pemerintah pada mata kuliah analisis kebijakan. Langsung saja, yaitu ketika dihadapkan dengan kebijakan yang memproduksi barang publik, kita harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, terdapat sekitar 7 pertanyaan, yang mana pertanyaannya terkait dengan permintaan, kemudian manfaat dari penyediaan barang, selanjutnya tentang keadilan dalam pendistribusian barang, selanjutnya tentang barang tersebut lebih efisien disediakan oleh pemerintah atau pasar. Nah, selanjutnya itu jika barang publik merupakan artefak dari kebijakan publik, apakah pemerintah harus menyediakan juga atau seharusnya mereka mengubah kebijakan atau struktur insentif yang menjadikan barang tersebut publik sejak awal. Nah, yang terakhir yaitu pertanyaan tentang penyediaan barang publik oleh pemerintah, apakah bersifat paternalistik atau secara moral tidak dapat diterima. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, itu mengukur permintaan. Salah satu masalah dalam memutuskan barang publik mana yang harus disuplai oleh pemerintah adalah tidak adanya cara yang jelas untuk mengukur permintaan. Di pasar biasa, barang diproduksi dan dijual dalam unit-unit yang terpisah, dan perusahaan yang bersaing untuk pelanggan memiliki insentif kuat untuk mengetahui seberapa banyak barang tertentu yang harus diproduksi. Survei penilaian bersyarat atau CV mencoba mengukur permintaan untuk barang publik dengan menanyakan kepada orang-orang seberapa banyak mereka bersedia membayar untuk produksi atau pelestarian barang publik. Survei CV tampak sebagai cara yang secara ilmiah, solid, dan netral secara moral untuk menggunakan pasar hipotetik guna menghitung seberapa banyak orang menginginkan barang yang tidak mungkin diproduksi oleh pasar nyata. Selanjutnya itu mengevaluasi permintaan. Yang pertama, salah satu masalah yang paling sulit diatasi dengan menggunakan survei untuk mengukur permintaan barang publik adalah banyak orang yang tidak memiliki informasi atau keahlian untuk mengungkapkan preferensi mereka mengenai isu kebijakan yang penting. Selanjutnya, permintaan juga bisa dipengaruhi oleh keyakinan politik dan ekonomi yang irasional, atau selain yang secara rasional tidak mengetahui. Pada akhirnya, ini bukan hanya masalah dengan penggunaan survei, tetapi juga berasal dari informasi yang terbatas dan insentif yang mengelilingi barang publik. Selanjutnya itu manfaat dan biaya. Sebelum menyimpulkan bahwa barang publik seharusnya disuplai secara baik, kita juga harus mempertimbangkan besarnya biaya dan manfaat yang terkait dengan penyediaan oleh pemerintah. Sebagai contoh, penelitian ilmu dasar adalah salah satu barang publik terpenting yang dapat diproduksi oleh manusia. Tetapi, penemuan tentang struktur dasar alam semesta tidak dapat dipatenkan. Oleh karena itu, pasar mungkin menyediakan tingkat penelitian ilmu dasar yang relatif rendah. Ekonom kesejahteraan menyarankan bahwa pemerintah harus berusaha untuk menyediakan tingkat barang publik yang efisien. Kriteria efisiensi adalah standar moral konsekuensialis yang akan saya bahas sedikit lebih detail di bagian berikutnya. Namun, penting untuk ditekankan bahwa mewajibkan lembaga pemerintah untuk melakukan analisis biaya manfaat atau CBA sebelum menyediakan barang publik tidak mengikat kita pada kriteria efisiensi ekonomi kesejahteraan atau pada teori moral konsekuensialis lainnya. Sebaliknya, menghitung biaya dan manfaat dapat membantu dalam mengevaluasi apakah intervensi politik tertentu dibenarkan dengan menyoroti nilai-nilai yang terlibat serta efek kesejahteraan pada pihak-pihak yang relevan. CBA dapat setidaknya dalam prinsip membantu pembuat kebijakan memikirkan isu-isu kompleks dan membantu warga melacak bagaimana pembuat kebijakan membuat keputusan. Selanjutnya yaitu keadilan. Topik keadilan distributif adalah isu yang kontroversial.
Namun, penting untuk menyebutkan beberapa prinsip distributif yang menonjol yang sebaiknya dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan sebelum memutuskan untuk menggunakan kekuasaan negara dalam menyediakan barang publik. Nah, menurut prinsip Pareto, sebuah barang publik harus disediakan jika itu membuat beberapa orang lebih baik, tanpa membuat orang lain lebih buruk. Nah, jika titik awalnya adil, perbaikan Pareto adalah di antara langkah-langkah distributif yang paling tidak kontroversial, bahkan ketika mereka memerlukan paksaan pemerintah untuk diwujudkan. Nah, sekianlah presentasi sedikit resume dari teori materi tentang public goods yang dapat saya ringkas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.